adik-adik, wah senang sekali di minggu ini kita mau bertemu kembali. Di minggu ini juga kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Dan terlebih lagi di mana di hari ini kita akan bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Asaf nantinya. Nah, sebelum kita mau bersekolah minggu, Kak Riki mau ngajak kita bersama-sama berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diberikan sehat, kami boleh diberikan kekuatan daripada Tuhan, mama papa, teman-teman, dan juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau tolong kami supaya kami boleh mengikuti kelas sekolah minggu di hari ini dengan baik. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Halo teman-teman sekolah minggu. Wah senang sekali ya, hari minggu ini kita bisa ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kita mau terima kasih sama Kak Riki yang sudah membuka sekolah minggu kita hari ini. Nah hari ini kita akan belajar sesuatu yang berkaitan juga dengan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, yaitu tentang KASHIH. Apa? Kasih. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan kasih.
Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kasih, kita buka Alkitab kita sama-sama, kita lihat dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Teman-teman di rumah bisa mengambil waktu untuk membacanya ya. Dan Kak Asaf akan menjelaskan tentang firman Tuhan hari ini. Seperti yang kita tahu, surat Roma adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu ingin sekali pergi ke Roma dan bertemu dengan jemaat Tuhan, dengan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma tersebut. Akan tetapi di dalam surat-suratnya, di dalam surat Roma ini seperti ada sesuatu yang terjadi dengan jemaat di kota Roma. Nah, buat adik-adik yang belum tahu semua, buat teman-teman sekolah minggu yang belum tahu, Roma ini adalah kota besar yang dimiliki oleh kerajaan Romawi, kota megapolitan. Ya, mungkin seperti kota kita Jakarta ini. Kota yang sangat sibuk, perekonomiannya berjalan sangat baik, dan orang-orangnya sangat ramai, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu apa sih Kak Asaf? Nah, kesenjangan sosial adalah bagaimana kemampuan sosial dan ekonomi seseorang yang berbeda dengan yang lain. Seseorang secara materi punya harta yang berlimpah, tetapi orang lain hartanya kurang. Nah, ini yang membuat jemaat-jemaat terjadi perbedaan di antara mereka. Sehingga Paulus perlu menasehati mereka bahwa orang yang kuat harus menanggung yang lemah. Yang lebih kuat harus menolong yang lemah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu keadaan jemaat yang terjadi. Akan tetapi kita juga bisa mengalami hal-hal seperti itu loh teman-teman sekolah minggu. Kadang-kadang kita yang lebih mampu, kita yang lebih pintar, kita yang lebih rajin, kita yang lebih kuat, kita yang lebih bisa, kita tidak mau untuk menolong orang lain. Kita seringkali merasa sombong, kita merasa lebih bisa, dan kita meremehkan yang tidak bisa. Kita merasa lebih kaya, kita tidak mau menolong orang yang miskin. Kita berkelimpahan, kita tidak mau menolong orang yang berkekurangan. Nah, Paulus menentang hal-hal ini. Oleh karena itu, Paulus menasehati jemaat di kota Roma ini untuk mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, melainkan mereka harus saling tolong-menolong, termasuk di dalam hal iman kita juga, bahwa kadang-kadang kita ada yang lemah imannya, kita menjadi malas berdoa, kita enggan untuk membaca Alkitab, kita kadang-kadang lupa untuk percaya sama Tuhan Yesus. Wah, sedih sekali ya kalau kita mengalami hal itu. Tetapi bagi kita yang rajin sekolah minggu, yang rajin berdoa, yang rajin baca Alkitab, yang percaya terus kepada Tuhan Yesus, kita harus mengingatkan mereka, kita harus menguatkan mereka, kita harus meneguhkan iman mereka kembali, sehingga teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita boleh kembali kuat imannya, boleh kembali teguh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kira-kira kita pikir-pikir ya sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang lemah itu orang-orang yang bagaimana? Teman-teman kita yang seperti apa? Coba dipikir-pikir, coba diingat-ingat, coba juga ditulis. Nanti supaya kita ingat ketika teman kita misalnya sedang sulit di dalam memahami sebuah pelajaran dan kita bisa mengerti, kita harus membantu mereka. Ketika teman kita sulit dalam menghafalkan ayat hafalan, bersama-sama kita belajar untuk menghafalkan sama-sama. Ketika teman kita mulai malas-malasan di dalam berdoa, kita ajak untuk berdoa bersama-sama, sehingga kita semua bisa saling bertumbuh, saling menguatkan, dan tetap menolong satu sama lain. Betapa senangnya dan betapa bahagianya kalau kita bisa hidup harmonis, kita bisa hidup saling tolong-menolong, dan kita hidup penuh kasih. Nah, di surat Paulus yang lain yang menjadi ayat hafalan kita, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Galatia, ini yang menjadi ayat hafalan kita ya teman-teman semua. Kita hafalkan bersama-sama. Paulus mengatakan seperti ini: bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dari Galatia 6 ayat yang kedua. Sekali lagi ya, kita ingat sama-sama, kita hafalkan sama-sama bahwa kita harus
Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Nah, ini ayat hafalan kita hafalkan sama-sama. Dan sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas pembelajaran firman Tuhan kami hari ini. Biarlah Tuhan pimpin kami untuk bisa tetap menolong teman-teman kami, bisa saling menolong dan menguatkan orang-orang yang membutuh pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami mau menjalani hukum Kristus di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang kekal, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur atas sekolah minggu hari ini. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Dadah!